Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita dengan materi kita berkarya seni rupa 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat melukis dengan teknik plakat, akuarel, dan pointilis. Adapun proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat dari sekeliling kita. Misalnya dengan mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, atau internet, serta dokumen-dokumen lain tentang lukisan. Dan yang keempat, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukisan di sekitar kita. Yang kedua adalah membuat sketsa. Pada langkah yang kedua, membuat sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail dari sketsa yang kita buat. Akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Contoh seperti mata yang ada pada bagian ini. Dan yang ketiga, kita menentukan media berkarya atau bahan dan alat yang kita butuhkan. Nah, anak-anakku sekalian, media dan alat yang dapat digunakan dalam melukis antara lain: 1. Menggunakan kertas seperti kertas karton, manila, pada larang, atau hanya kertas HVS. Yang kedua, menggunakan media yang lebar seperti tembok, dinding, atau papan. Yang ketiga, menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang, telur, atau permukaan benda, pakai, atau kerajinan. Dan yang terakhir, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau tustel. Dan yang berikut adalah menentukan teknis. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, antara lain teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas atau palet, teknik tebal dan bertekstur, dan teknik timbul atau mosaik. Dan yang terakhir dalam proses melukis adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan, atau istilah yang keren adalah finishing. Menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat yaitu dengan 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya negatif. Dan yang kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang pada bagian-bagian gambar atau lukisan yang telah kita buat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Anda melukis, berdasarkan proses-proses yang tadi Pak sudah jelaskan, sebelumnya itu Anda akan melihat beberapa video berikut, ya. Video yang pertama adalah video alat dan bahan. Yang biasa digunakan untuk melukis. Yang pertama adalah kuas lukis. Kuas ini banyak sekali macamnya. Kemudian ukurannya juga berbeda-beda, penggunaannya juga berbeda-beda.
Yang ini adalah kuas tapi hanya untuk cat air, jadi kuas tapi di dalamnya bisa diisi dengan air. Nah, jadi kalau kita buka ini, airnya bisa kita pencet sehingga lebih praktis. Kemudian yang ketiga adalah pisau palet. Sebenarnya ini digunakan awalnya untuk mencampur cat, tapi kemudian digunakan oleh para penggunanya, oleh para pelukis, digunakan untuk melukis. Ini biasanya digunakan untuk melukis yang abstrak atau yang bukan realis, bukan menggambar wajah dan sebagainya, walaupun ada juga yang menggunakan. Kemudian ini pisau palet, macamnya beda-beda, banyak sekali bentuk, corak dan ukurannya. Kemudian ini palet, itu jenis papan yang digunakan untuk mencampur cat atau mengencerkan cat. Macamnya banyak sekali, seperti ini kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah cat akrilik. Cat akrilik ini adalah cat yang dicampur dengan air. Dia bisa digunakan di kanvas maupun di kertas. Seperti karet begini, kalau kita tarik-tarik. Dia berbeda ya dengan cat minyak. Kalau cat minyak campurannya dengan minyak, kalau akrilik ini campurannya dengan air dan cepat sekali kering. Kemudian kalau ini adalah cat minyak, dicampurannya harus dengan menggunakan minyak. Ini biasa digunakan oleh pelukis-pelukis yang profesional. Minyaknya juga minyak khusus, teman-teman bisa beli di toko lukis, cat minyak atau minyak yang digunakan untuk cat lukis. Juga ada terpentin. Terpentin ini adalah minyak yang digunakan untuk membersihkan kuas dari sehabis melukis. Kemudian selanjutnya adalah sketchbook. Ini buat pelukis yang mau melukis menggunakan kertas. Ini disarankan menggunakan sketchbook, bukan buku gambar. Ya, sketchbook ini teksturnya berbeda dengan buku gambar, dia lebih tebal, dan biasanya pasangannya adalah watercolor atau cat air. Ini cat air modelnya banyak sekali. Yang teman-teman perhatikan adalah cat air yang bentuknya ada paletnya sekaligus. Ini paletnya ada, jadi bisa langsung dapat paletnya. Yang 9 adalah kanvas. Kanvas ini alat sejenis terbuat dari kain, kemudian yang bisa digunakan untuk melukis. Kemudian ini easel atau standing canvas. Standing canvas fungsinya untuk melukis atau bisa juga untuk memajang lukisnya juga bisa, tapi biasanya digunakan untuk melukis. Ini bisa kita atur naik turunnya. Kemudian mau seperti apa, di bawah juga ada pengaturnya. Oke teman-teman, barangkali ada yang belum paham dari tutorial
Setelah anak-anak mengamati beberapa video tadi, silakan anak-anak melukis dengan salah satu teknik dengan memperhatikan proses atau langkah-langkah dalam melukis. Yang kedua, hasil lukisan diupload pada pertemuan keempat. Dan yang ketiga, hasil lukisan dibingkai dan akan dikumpulkan di sekolah. Jadwal pengumpulan menyusul. Pertemuan keempat, anak-anak siap di rumah untuk ulangan harian. Akhirnya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.